wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya Nurmayani Zakir SPD, berasal dari SD Negeri 27 Ciguhung, CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam. Video ini adalah tentang pemaparan pendampingan individu 2 oleh pengajar praktik saya, Ibu Sri Mezurami Eksa Putri, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana Beliau telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam melaksanakan pendampingan individu CGP Angkatan 11 Bu Nurmayani Zakir. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan ke Allah junjungan umat, yakni baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman tidak berilmu pengetahuan yang canggih seperti saat sekarang ini, sehingga kita dalam keadaan yang berilmu pengetahuan yang canggih yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, yang kami hormati Ibu Kepala SDN 27 Ciguhung, kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu pengajar praktik dari Bumai rekan kami, yaitu Ibu Sri Mezurami Eksa Putri, panjang juga namanya. Baik Ibu, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita buka acara kita dengan membacakan Bismillah. Baik, dengan mempersingkat waktu, kami minta sepatah kata atau kata sambutan dari Ibu Kepala. Kepada Ibu Kepala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesempatan kesehatan bisa kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan pada Allah junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita semuanya dari zaman keterbelakangan kepada zaman yang serba canggih seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang sama-sama kami hormati Ibu pengajar praktik Ibu Sri yang berkesempatan hadir, guru hebat kita sebagai pendamping bagi CGP kita, yaitu Bapak Ibu Nurmayani Zakir. Seterusnya yang sangat kami banggakan ibu-ibu majelis guru SD Negeri 27 Ciguhung. Semuanya guru, dari ibu guru hebat, ibu pendamping, semua hebat. Mudah-mudahan hebat negara kita ya Bu ya. Selamat datang Ibu di dalam pendampingan ini. Mudah-mudahan kedepannya berjalan lancar, yang mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum ini Bu, kami sampaikan itu ada semuanya, kami yang ada di sini Ibu, begitu semuanya, dan juga yang Ibu Atika dulu memang itu Bu. Nah, di nomor 1 kepulan dulu Bu, untuk penyampaian juga pokok-pokokan panen dulu nak Ibu Ali yang sebagai diutus untuk menyampaikan. Sehingga kita langsung masuk ke acara inti. Kepada Ibu Nurmayani Zakir kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu yang hadir hari ini semua, ya terima kasih sudah mau hadir di sini, dan selamat datang juga buat Ibu Sri, pengajar praktik saya yang hari ini melakukan pendampingan
puisi yang dikarang oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, biar lebih hikmat, ibu-ibu, kita bayangkan dahulu di saat Indonesia ini masih dijajah sama Belanda atau Jepang dan sebagainya itu, kita kan mengalami yang namanya kemerosotan baik di bidang ekonomi terutama di bidang pendidikan. Nah, di dalam puisi ini Bapak Insinyur Soekarno itu memiliki impian dan harapan untuk bangsa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, saya harap ini bisa mendengarkan pembacaan puisi ini dengan bersama. Baiklah, dimulai ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai Liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebar, dan gunung-gunung yang lainnya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pakur Palaran, bukan lagi Pakur Palaran yang ku dengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Sekian. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita. Sebenarnya hari ini kita adalah diskusi tentang masalah visi guru penggerak yang saya praktekkan sendiri. Sekaligus kita akan nanti sandingkan dengan visi yang ada di sekolah kita. Nanti kita akan samakan apakah visi tersebut yang saya miliki itu sama dengan visi sekolah, terus apakah nanti ada perlu perbaikan dan sebagainya. Nah, baiklah, kita ibu-ibu kita yang tercantik-cantik ini, ya, untuk nanti menuliskan visinya masing-masing di kertas ini. Kita akan tempelkan sama-sama di depan lagi, ya. Jadi masing-masing kita memiliki visi-visi yang berbeda. Nanti akan kita satukan. Sekarang kan kita sedang membuat revisi baru, ya. Mudah-mudahan nanti visinya terpakai setelah maksudnya cocok dengan visi sekolah kita. Baiklah, saya mandikan dulu kertasnya ya Bapak Ibu.
Yang berkualitas, berilmu, beriman, dan berakhlak serta mampu menguasai teknologi di bidang pendidikan. Kemudian ada juga visinya, yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, visinya adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, pribadi dan akhlak untuk hidup yang mandiri. Selanjutnya, ada juga visinya, terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Kemudian, keinginan yang saya ingin bagi kepada siswa saya, visinya adalah anak yang beriman dan bertakwa, pandai dalam belajarnya, baik itu membaca, berhitung, dan sebagainya. Ini mungkin visi kelas 1 ya, Kak. Iya. Kemudian ini sepertinya ibu kepala sekolah kita ya, karena beda tulisannya. Ibu kepala inginkan siswanya cerdas, berakhlak, dan memiliki berpekerti yang baik sehingga bisa menjadi penerus bangsa. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat masa-masa muda ibu kepala sekolah ya. Melalui pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada juga penguatan karakter. Ada namanya peningkatan kompetensi, pengembangan budaya sekolah yang positif, kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, kalau menurut cara kita mewujudkan ini, alhamdulillahnya di sekolah kita ini sudah kita laksanakan. Cuma kita tinggal menguatkan lagi supaya ini lebih meningkat, lebih baik setiap tahunnya. Karena apa? Karena kita berdiri adalah pelayan pendidikan buat anak didik kita. Bagaimana kita nanti bisa mengantarkan anak kita menjadi generasi yang tangguh menghadapi segala tantangan di zaman. Soalnya begini, Bapak Ibu, menurut modul 1 yang saya pelajari, filosofi Bapak Sahadi, beliau berpikir bahwa pendidikan itu adalah moderator dan Ibu Mayor telah mempersilahkan kepada saya dari visi sekolah yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Saya lihat dengan visi yang Ibu Mai ciptakan sekarang ini, mungkin itu sudah sama. Ada di sana tentang mencetak generasi yang tangguh, lomba berbudi pekerti luhur. Sebenarnya itu sudah sama, Bu Mai, cuma yang Ibu Mai ini lebih simpel gitu. Kata-katanya lebih simpel. Jadi menurut saya itu visi kita itu disempurnakan saja, ya, sesuai dengan visi yang Ibu Mai buat juga. Ya. Terima kasih buat Bu Devi. Ya, terima kasih Bu Devi. Ya, sebenarnya yang katakan Bu Devi itu sudah benar ya. Soalnya di sini kan generasi yang tangguh. Kalau tangguh itu berarti mereka unggul kan. Nah, kalau dikatakan berwawasan kelompok berbudi pekerti, ini kan terus masuk kepada kata berkarakter. Jadi ya, kalau visi saya dengan visi sekolah sebenarnya sama, mungkin kalimatnya aja yang mungkin berbeda, tapi sama. Baiklah, berarti pegangan visi untuk SD 27 Sigung hebat ya. Hebat buat kita semua. Kita semua dulu. Dengarkan ya. Di sini kita akan mengisi kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini adalah nanti kalau sudah selesai, mungkin ada 2 orang perwakilan ke depan untuk membacakan kalimat rumpang yang sudah diisi. Judulnya tadi adalah merangkai mimpi lewat kata-kata. Saya yakin nih yang namanya ibu-ibu itu paling pandai merangkai kata-kata. Ya, jadi silakan berkhayal, silakan keluarkan khayalan mimpinya melewati kata-kata di kalimat rumpang. Sudah siap, Ibu Indri Kayani dipersilakan ke depan untuk membacakan kalimat rumpang yang sudah Ibu isi. Ayo Ibu, silakan Bu. Semangat Bu Ika. Semangat.
kasih Bu Mai atas waktu dan kesempatannya. Saya akan memberikan jawaban menurut pemikiran saya. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang berkarakter, memiliki motivasi belajar yang tinggi, serta dapat mengembangkan minat dan bakat-bakat mereka. Yang keduanya, saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Ketiga, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter bagi peserta didik. Keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mampu menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai bahagia dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa peserta didik memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika. Tepuk tangan dulu buat Bu Rika. Iya, jawaban untuk kalimat rupanya sangat bagus ya Bu Rika. Berarti itu adalah mimpi Bu Rika untuk masa depan anaknya. Iya. Assalamualaikum, terima kasih kepada Ibu Mai yang telah memberikan waktu untuk saya. Pertama, saya memimpikan guru yang cerdas, unggul dan berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya percaya bahwa murid adalah harapan bangsa dan pejuang untuk kemajuan bangsa ke depannya. Selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan kekompakan, keuletan dalam membangun bangsa yang cerdas dan berprestasi. Murid di sekolah saya betul bahwa pendidikan itu perlu sehingga mereka semangat datang ke sekolah untuk menimba ilmu yang bermanfaat dari guru-guru yang cerdas, berprestasi dan berbakat. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa dengan sepenuh hati dan tulus demi kemajuan bangsa yang cerdas, berakhlak, beriman dan bertakwa. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa-siswi kami membutuhkan pendampingan dan tuntunan yang bagus ke depannya untuk mencerdaskan siswa-siswi yang unggul dan berprestasi. Terima kasih Bu Mai. Iya, tepuk tangan buat Bu Irma. Wah, ternyata mimpi mereka ya sangat bagus ya. Saya salah dengan CGP atau dengan apa yang materi yang dipresentasikan tadi. Silakan Ibu, siapa yang bertanya? Boleh. Iya Ibu Devi. Silakan Ibu Devi. Terima kasih kepada Bu Mai. Di sini saya mau menanyakan kepada Bu Mai, bagaimana perasaan Bu Mai di saat sekarang menjalankan kegiatan CDP ini, atau pelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari kegiatan guru penggerak ini? Hanya itu yang akan saya tanyakan. Terima kasih atas jawaban Bu Mai. Terima kasih Bu Devi. Baiklah Bu Devi, terima kasih sudah memberikan pertanyaannya ya. Berarti Bu Devi kayaknya penasaran nih. CDP itu bagaimana? Apa yang dirasakan oleh Bu Mai? Sebenarnya ya Bu Mai rasakan itu 50-50. Satu senang. Senangnya kenapa? Karena pertama bertambah teman, kedua bertambah wawasan, itu pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Tapi yang kedua ada deg-degan itu begini. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita sudah paham, nah bagaimana nanti kita akan menuangkannya lagi? Misalnya apa yang sudah kita dapatkan pengalaman pembelajaran di CGP, jadi timbul kesadaran diri kita. Oh, sekarang nih apa nih? Di sini ada nilai guru penggerak, ada peran guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak dan perannya itu bukan hanya guru penggerak saja yang memiliki, kita semua guru itu wajib memiliki itu. Yang timbul pertanyaan di saya adalah, bisa tidak saya menerapkannya itu pada diri saya dan lingkungan sekolah saya? Jadi kadang-kadang itu makanya saya bilang 50-50, ada rasa dia bilang kesana. Ya satu lagi yang 50% lagi, saya mendapatkan banyak pengalaman. Sebenarnya CGP ini, program pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat buat kita.
Begini, Ibu. Kita kan punya nilai guru penggerak. Sebenarnya nilai itu sudah kita lakukan, sudah ada pada diri kita. Contoh, kita memiliki nilai guru penggerak mandiri. Saya kan sudah cukup pertama di sini. Saya tahu ibu-ibu ini bisa IT, banyak mengikuti pelatihan. Nah, jadi mandiri itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan bakat kita, bagaimana kita melakukan pendidikan atau menambah wawasan kita melalui pelatihan supaya kita berwawasan tinggi. Karena kalau kita sudah berwawasan tinggi, sudah banyak pengetahuan, kita bisa juga menjelaskannya kepada ibu. Itu salah satu nilai peran guru penggerak yaitu mandiri. Itu sudah ada pada diri kita. Cuman kita ibarat orang, kita sudah bangun tapi belum sadar. Nah yang saya alami itu begini, pas saya ikut CDP ini, pas saya baca 21.1 dan sampai sekarang, kemudian bimbingan dari Ibu PP dan Bapak Fasil serta instruktur, saya pernah bilang waktu itu di Rukol sama Bapak Fasil, Pak, sebenarnya ini sudah kita lakukan ya kan, tapi kita nggak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah nilai guru penggerak. Nah, apakah hanya guru penggerak saja yang punya nilai itu? Tidak, semua pendidik itu harus memiliki itu. Kalau kita tidak mandiri, contoh lagi misalnya gini. Contoh nih, misalnya saya kan guru kelas 5. Nah, pembelajaran berpihak pada murid, misalnya nih, zaman sekarang anak didik saya ini sudah canggih, lahirnya di zaman canggih. Nah, karena mereka canggih, karena mereka tahu dengan teknologi dan sebagainya macamnya, nggak ada salahnya kan kita gunakan Chromebook, mungkin kita menggunakan IPAS. Saya mengajarkan tentang organ tubuh. Kalau misalnya organ tubuh itu saya jelaskan, saya terangkan di papan tulis, saya gambarkan, mungkin lama. Nggak ada salahnya kita punya labor, kita bawa anak ke labor, ya kan? Nah di labor nanti ada kelompok kita ada 15 buah. Nah kemudian kita aktifkan itu, kita punya wifi 2 halaman. Setelah itu kita bawa mereka menjelajahi web pendidikan atau pembelajaran. Kita lihat di situ, mereka bisa melihat, oh ini ya bagian organ tubuh, misalnya. Oh ini ya fungsi organ tubuh, gitu. Nggak selalu kita menggunakan papan tulis, ya kan? Nah itu menyenangkan buat siswa. Jadi yang senang itu bukan berarti dia ketawa-ketawa, tidak. Pembelajaran itu sudah menyenangkan, itu sudah termasuk contoh berpihak pada murid. Apalagi contohnya nih, kemarin saya membawa anak di Malabar di semester 2 karena kebetulan di situ saya tentang belajar pengenalan pohon. Kemudian di situ ada penjelasan tentang tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan tanaman obat. Nah kebetulan nih kita di dalam yang kabupaten kan banyak nih tanaman-tanaman yang bisa dijadikan tanaman obat. Pertama saya ambil hati, tobrot, saya lihat anak-anak, nah pernah nggak lihat daun ini di halaman rumah kalian? Kok tahu? Ikut namanya daun siluman aku, gitu kan? Itu rasanya pahit bu dan sebagainya, gitu kan? Oh, ada ibu semua tahu, baik. Itu kan alam. Sekarang saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan acara ini kepada Asma Susanti. Oke, kita plus untuk Bu Mai. Kami atau khusus untuk Bu Maya Zakir. Pada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala, terima kasih kepada Ibu dan Ibu Meg, dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang ada di SDN 2002 Kecamatan Batu ini. Dan menghadapi hal seperti ini, ada hal yang di sini dipikirkan, kalau seperti inilah CGP yang ada, kemungkinan tidak ada mungkin orang yang ikut untuk angkatan 12 lagi. Kenapa bisa seperti itu? Wah ternyata mereka melakukan yang sudah seperti itu. Apakah CGP sehebat itu semuanya? Jadi semuanya menjadi secure, semuanya menjadi tidak untuk ikut, dan pasti yang tidak ada yang ingin ikut lagi pada angkatan CGP 12. Dan secara keseluruhan bukan dia
tugas lembaga ini masih mengatakan 50-50. Nah, yang lebih perfect lagi itu berapa lagi 50-nya itu. Nah, mendengar ibu seperti ini, saya sebenarnya masih 50-50 kata Bumi. Nah, wow, seperti disebutkan begitu. Iya, berarti masih banyak. Kalau sudah penuh seperti apa lagi? Nah, di sini Sri alhamdulillah banyak belajar. Bukannya sebenarnya bukan memberikan ilmu, bukan. Tetapi di sini kita sama belajar. Sungguh belajar bagaimana caranya seperti caranya seperti ini. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana menjadi teman yang baik bagi temannya yang lain. Bagaimana menjadi individu memotivasi, dan kita pun sama-sama belajar. Untuk itu terima kasih banyak kepada ibu-ibu hebat. Terima kasih kepada ibu kepala. Terima kasih kepada Bumi atas pengalaman yang berharga ini. Mudah-mudahan pada angkatan 12 dan angkatan-angkatan lainnya kita bisa bersama-sama. Ibu ada pada angkatan CGP 12 ke depan. Jangan sampai karena kehadiran Bumi pada saat ini kita menjadi takut untuk tampil jadi. Terima kasih banyak ibu. Demikian saja, maaf atas segala kesilapan. Demikianlah pemaparan video pendampingan individu 2 saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.